Indah sekali ya tempat kelahiranku ini. Berada di kaki Gunung Pangrango, Sukabumi, membuat alamnya begitu asri dan sejuk. Ikuti petualangan kami ya. Mang, ada ngajaunan di mana, Mang? Oh, Mang. Oh, jalan. Mana? Oh, tak ka dia ta. Mang, iya, Mang. Ayo, tebang dulu batang pisangnya. Teman, kata ibuku, memang tidak semua bonggol pisang bisa dimakan. Bonggol pisang yang bisa digunakan biasanya dari jenis kepok, raja, dan kletu. Awas, perhatikan arah jatuhnya. Waduh, awas, Mang! Untung Mang Asum gak kenapa-napa. Teman, bonggol yang kami butuhkan adalah bagian yang ada di bawah tanah sampai akar. Akar batang pisang sangat kuat, nggak mungkin untuk menggalinya. Bersihkan akar dan tanah di sekitar bonggolnya, kemudian congkel-congkel bonggol berwarna putih di dalamnya. Ayo teman, kumpulkan bonggolnya. Asyik, kalau ada Binani, pasti dijamin makin enak nih dendengnya. Bumbunya mudah kok. Haluskan merica, ketumbar, bawang putih, bawang merah, dan lengkuas. Setelah halus, tambahkan cabai merah dan garam. Sambil menunggu bumbunya jadi, aku dan Teh Seli mau bersihkan bonggol pisangnya. Kupas lapisan debok yang masih tersisa. Bonggol ini belum bisa langsung dimakan ya. Harus diproses dulu. Setelah air mendidih, masukkan bonggol pisang ke dalam kukusan. Kemudian taburi dengan garam. Kata Bibi, garam akan membantu menghilangkan getah yang ada di dalam bonggol pisang. Setelah empuk, parut bonggol pisang sampai halus. Biar cepet, harus rombongan nih yang marut. Campur hasil parutan dengan bumbu halus. Lalu aduk semua bahan sampai rata. Tambahkan juga irisan gula merah untuk rasa manisnya. Setelah adonan jadi, lalu bungkus menggunakan daun pisang. Seperti membuat lontong ya. Kukus kembali adonan selama 30 menit hingga 1 jam. Sambil menunggu, Fahri dan Teh Seli siapkan bumbu baladonya. Setelah adonan dingin, siapkan daun pisang yang sudah diolesi minyak sayur. Kemudian ambil 1 sendok adonan dan tutup dengan daun. Pipihkan menggunakan bambu. Jadi deh dendengnya. Ayo buat yang banyak. Keistimewaan dendeng ini gak perlu repot menjemurnya lagi. Tinggal plung. Masukkan deh ke dalam minyak panas. Goreng dendeng bonggol pisang sampai kering. Biar tambah nikmat, siapkan bumbu baladonya. Lalu siram deh ke dendeng yang sudah digoreng. Mangga tuang sadayana. Wah, sekilas gak ada bedanya ya dengan dendeng daging sapi. Kriuk. Dendengnya renyah banget. Kata Bibi, dendeng bonggol pisang rasanya lebih renyah dan tidak pahit. Benar-benar mirip dengan dendeng daging sapi. Apalagi dicocol dengan sambal ladonya. Mana Amang? Ayo atuh. Oh iya. Iya Kang Yamang. Mari Amang ya. Aduh. Kan kira Amang dahar lah ya. Bang. Selain enak, olahan ini juga kaya serat. Jadi baik untuk pencernaan.
Syukurlah, Teteh masih panen kacang merah. Naon ieu? Naon bagus? Kakak ada dia. Sok ada dia. Naon ieu teh? Pada nyuunkeun kacang bareng ieu. Sok atuh kalarasan teteh oge ieu nuju panen ieu teh. Bade ngabantosan moal. Bade. Bade, sok atuh hiji awang. Kakak teh hiji awang kan nyangkot. Tak iya. Pasnya pasnya. Ya, ayo. Udara desaku yang sejuk dan tanahnya yang subur membuat berbagai macam tanaman tumbuh subur di sini. Selain sayur, warga juga banyak menanam palawija seperti kacang merah ini. Kacang merah bisa dipanen setelah berumur 60 hari. Ciri-ciri kacang yang sudah bisa dipanen biasanya warnanya agak kusam, permukaan kulit kasar, dan ada suara letupan ketika mematahkan polongnya. Oh iya, petiknya hati-hati. Sebaiknya menggunakan tangan saja. Kalau polong kacang sampai luka, bakteri akan masuk ke dalam dan merusak kacang di dalamnya. Rusak ya mah cukup lah. Tulang tinggal di kurang lobat tulang. Eta menang di mana-mana? Di ditu ge lobat tulang. Cekap. Atos cekap. Nah, ini mah urang candak we ka bumi, urang ngadamel papai sisi kacang, oke? Ayo. Matahari sudah di atas kepala. Saatnya istirahat sambil nyemil. Kali ini, Teh Seli mau membuat papais monyong isi kacang merah. Kupas kacang merah yang sudah dijemur. Pisahkan kacang dari kulitnya. Selanjutnya, rebus kacang merah supaya empuk dan mudah ditumbuk. Teh geus asak. Sok atuh jahit do, ari tos asak mah. Hati-hati dong, kacangnya masih panas. Kacang merah rebus ini akan dijadikan kreasi unti atau isian di dalam kue papais monyong. Selanjutnya, tumbuk kacang merah sampai halus. Gulang. Mana dia kacangna? Iya. Bade di gulaan ku teteh. Masukkan gula pasir ke dalam kacang merah halus. Aduk sampai merata. Wah, Teteh mau bikin papais buat satu RT nih kayaknya. Supaya lebih menarik, Teteh menyiapkan daun pandan dan rosella sebagai pewarna alaminya. Sambil menunggu pewarnanya jadi, Teh Seli membuat adonannya dulu. Tambahkan santan cair ke dalam tepung ketan. Aduk sampai kalis. Gulang. Ulan teh? Upami atos eta pewarnana ka dieu keun nya. Oh nya teh. Bade teteh campur kana adonan ieu. Wih, warnanya semakin menggugah selera ya. Dok, eta sayangna panaskeun ya. Teh. Sambil menunggu airnya mendidih, bungkus adonannya yuk. Sebelum dipakai membungkus, olesi permukaan daun pisang dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Masukkan adonan ke dalam daun yang sudah dibentuk kerucut. Jangan lupa masukkan unti kacang merah di tengah-tengahnya. Tambahkan lagi adonan di atasnya. Lipat daun supaya adonan tidak melebar kemana-mana. Ayo, bungkus yang banyak. Setelah air mendidih, masukkan papais monyong ke dalam kukusan. Lang, upami atos mah tutupan heula we. Oh nya. Bikin antosan 20 menit. Kalian gak sabar ya? Pengen cobain? Sama. Setelah matang, dinginkan dulu sebentar ya. Papais monyong siap untuk mengganjal perut yang lapar. Nyam. Papaisnya kenyal dan lembut.
Teteh bisa deh bikin adonannya. Unti kacang merahnya juga manis. Kata Teteh, kacang merah mengandung protein dan kalium yang tinggi, sehingga baik untuk tubuh kita. Ayo, Paman dan Abah sudah menunggu di Talanca. Teman, kami adalah 4 sahabat dari Simpenan Sukabumi, Jawa Barat. Tempat kelahiran kami dianugerahi alam yang istimewa, dekat dengan laut, dekat pula dengan gunung. Wah, indah dan kaya ya. Mana ya baru dakil? Tuh, meninggal. Buru lang. Buru. Pagi ini kami mau mencari udang beras, atau kami biasa menyebutnya hurang beas. Tabur huutnya di atas jaring untuk memancing udang-udang masuk ke dalam perangkap. Kalau sudah, tinggalkan sebentar sambil memeriksa pagang Abah. Pagang adalah alat untuk mencari ikan. Pagang ini dibangun menggunakan bambu di atas talanca atau rawa yang ada di desa kami. Cara kerjanya dengan memasang jaring segi 4, kemudian diikat tali dan kaitkan dengan katrol sederhana untuk mengangkat jaringnya. Terdapat banyak pagang di sini, menandakan di rawa ini banyak udangnya. Hehehe. Ayo, Camat bantuan. Somat, talinya dong yang digulung. Malah badanmu yang kegulung. Wah, banyak juga ya udang yang terperangkap di jaring. Asik. Teman, tangan kami tak akan sampai untuk menggapai udangnya. Abah biasanya menggunakan alat serok yang sudah disambung dengan gantar ini. Pelan-pelan saja ya, jangan sampai jaringnya robek. Harus jeli ya, karena udang beras warnanya transparan dan tidak terlalu besar. Supaya tidak melompat, masukkan udang ke dalam kantong waring. Wah, loba lang ya lang. Ayo urang goreng garingkeun. Ayo. Ayo, bejala kasih Abah tuh. Ayo gateng mah dibawa urang goreng, Bah. Tak kita berdak bararawa ka imang geura pasak lah kumararani. Naonnya baraknya saranya, naonnya. Duh, sampai lupa. Kakak menunggu kami di sawah. Aja we tuh sakit tuh mah. Geus di mana atuh? Ulin wae bantuan anguran mah tuh ngala turubuk. Oh, teh. Oh, nya teh. Alanya ditangkal nu ieu nepi ka ditunya papa we nu aya heuh. Nah, ieu wadahna. Jung, sing hajeung nya, hati-hati. Jung, itu. Ayo, Dok, urang ke heula nih, Dok. Oh iya, teman di rumah ada yang tahu turubuk itu apa? Tanaman ini merupakan jenis sayuran yang menyerupai tanaman tebu. Banyak petani di sini yang menanamnya. Ada yang dijadikan tanaman selingan dan ada juga yang menjadikan turubuk sebagai mata pencarian utama. Kalau tebu diambil seluruh batangnya, sedangkan turubuk digunakan bagian dalam batang pucuknya. Untuk mengambil turubuk harus memotong batang bagian atasnya. Hati-hati ya, daun turubuk tajam dan gatal seperti ilalang. Turubuknya sudah banyak nih. Bang, aku sih cekap hayu. Oh, hayu teh. Nah, Kade. Enaknya turubuk ini dimasak apa ya? Penasaran? Ngebolang yuk. Asik, Teteh mau olah turubuk dan udangnya. Siapkan bahan-bahannya yuk. Turubuk biasa diolah menjadi sayuran dan lalapan. Bagian yang diambil adalah bagian dalamnya. Nih, yang masih penasaran? Begini bentuk turubuk. Gimana? Sekarang udah tahu kan?
Kali ini udangnya disangrai menggunakan pasir saja. Kata kakak, butiran pasir ini bisa menyerap panas dan tidak membuat lengket bahannya disangrai. Selain itu, cara memasak seperti ini dipercaya lebih sehat karena rendah kolesterol. Jangan lupa pakai pasir yang sudah dibersihkan dan diayak ya. Nah, sambil nunggu sangrai udang, kakak mau buat bumbu tradisional khas pesisir sini. Namanya garam masak, alias garam yang dimasak lagi dengan bumbu. Haluskan dulu garamnya sebelum diolah. Selanjutnya, siapkan bumbunya. Iris-iris bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan daun bawang. Kalau bahan sudah siap, langsung saja masak garamnya. Masukkan ke dalam wajan, kemudian sangrai deh. Den, Lan, bantuan dia teteh. Oh, Teteh nya. di sana dia. ohnya. Duh, asapnya bikin pedih nih. Selanjutnya, masukkan bumbu ke dalam wajan. Sangrai lagi sampai bumbu kering dan garam berubah warna menjadi kecoklatan. Wangi. Udangnya sudah matang. Ayo Den, kita angkat. Selanjutnya, panggang turubuk supaya keluar aromanya. Panggangnya sebentar saja, karena turubuknya untuk lalapan saja. Nah, garam masaknya sudah matang tuh. Ayo bumbui udangnya. Masukkan udang dan garam ke dalam asupan. Tinggal aduk deh. Garam masak sangat cocok dibawa saat berkebun dan melaut. Nggak perlu ribet bawa bumbu macam-macam. Sekali tabur, kita sudah dapat rasa asin, pedas, wangi, dan gurih. Lang, kurang nyobanya, Lang. Gaya kok. Ngeunah, Lang. Asin teng teh yuk. Oh, Pak. Oh, ngeunah meureun. Ngeunah. Oh, udah saat masak karang geus teteh. Wah, sudah sore nih. Saatnya mengaji. Teman, inilah aktivitas kami sore-sore. Mengaji. Hari ini kami mau setor hafalan ke Bibi Ustazah. Tuh, aku jadi ikut deg-degan. Semoga hafalanmu lancar ya, Jar. Alhamdulillah, oh Ganjar ayeuna tos pinter, tos tiasa ku bibi ek dihadiahan ku katuangan. Kami Ganjar doakeun Ganjar sing jadi jalma anu saleh. Syukurlah. Selamat ya Ganjar. Lancar juga setoran hafalannya. Jar, kumaha talaran teh? Alhamdulillah teh bisa. Alhamdulillah. Hayu atuh ayeuna urang tara ruang. Ayo. Lang, ka dieu bantosan teteh. Cenah Asyik. Saatnya makan. Siapa sih yang gak suka makan udang? Rugi banget kalau gak suka. Kecil-kecil begini, udang mengandung banyak protein, kalsium, dan omega 3 yang bermanfaat untuk tubuh. Ayo, melaju perahuku. Teman, kalian pernah lihat gak mainan yang satu ini? Namanya perahu otok-otok. Mainan yang terbuat dari seng ini memang melegenda. Kalau tidak percaya, coba tanya ke bapak ibu kalian. Pasti mereka pernah memainkannya waktu kecil dulu. Hore! Menang! Asa kurang yen urang China. Heueuh nya. Nah itu. Alah ge, urang nyokot lah China.
Gege, gege. Kok bisa sih? Tuh kan, terbawa arus deh. Untung ada teteh-tetehku yang baik hati ini. Katanya aku akan diberikan tas yang baru. Asyik! Tas-tas ini terbuat dari karung goni. Ada 2 jenis tas goni yang dibuat. Dari rajutan benang goni dan ada yang terbuat dari karung goninya langsung. Kalau membuat tas rajut harus langsung sama ahlinya. Aku belajar membuat tas goninya saja. Potong karung sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu jahit sisi-sisinya menggunakan benang dan jarum khusus. Bentuk dan aksesoris bisa ditambahkan sesuai selera. Bisa menjadi aneka tas, topi, bahkan rompi. Keren ya? Ya sudah, sepertinya aku ikhlas tas yang gak ketemu. Siapa tahu salah satu tas di sini bisa jadi gantinya. Ya lang, di Wibi digantian tas mah. Bolang mah yang anu gambaran. Tampil ku Wibi mah tiasa ya gambaran. Kan nomornya Mibi. Moal ku Wibi mah sakedap. Jampe-jampe harupat gara-gara lompat. Buah. Sok buka. Yeay! Tas baru! Gimana? Keren gak?